Apa jadinya seorang teknisi, sebut saja Fayat, dan seorang sopir yang bernama Darwis terlibat masalah rumit dengan gangster yang ditakuti di Arab, yaitu Jack Wajid. Semua berawal Fayat yang diangkat CEO oleh putra pemilik perusahaan yang agak sedek, memerintahkan Darwis untuk menjemput orang tua Soru, pemilik perusahaan. Ya, Darwis ini sempat kaget lantaran Fayat menjadi CEO perusahaan. Darwis sebenarnya menolak menjemput orang tua Soruk karena Darwis tidak mengetahui bentuk rupa orang tua Soruk. Ya, singkatnya Darwis ke bandara untuk menjemput. Alih-alih menjemput orang tua yang benar, Darwis keliru menjemput orang tua Jack Wajik, gangster yang ditakuti di wilayahnya. Sedangkan pengawal yang ditugaskan untuk menjemput orang tua Jack Wajid malah menjemput rombongan orang tua Soru. Tak lama, telepon CEO berbunyi, merupakan panggilan dari ajudan Jack Wajid yang mengatakan, "Kau menjemput pria tua yang salah. Kembalikan pria tuaku dan ku kembalikan pria tuamu. Waktumu 30 menit." Ya, mereka pun COD di Batika, kota penuh preman. Ya, metropolitan lah. Singkatnya, Darwis dan Fayat pergi ke Batika. Terlihat si Fayat ini sering mengunyah permen karet, dan dia ini berbagi dengan pria tua Jack Waji. Fayat kemudian melakukan negosiasi, namun tak lama pria tua Jack Waji tergeletak. Darwis otomatis paniklah. Tak lama Fayat memanggil Darwis. Darwis berbisik kepada Fayat, mengatakan King Wajik telah meninggal dunia. Karena tegang, Darwis mencoba merokok. Saat mengeluarkan korek, pistolnya keluar yang membuat kaget para ajudan Jack Wajik, dan komplotan itu menembaki Darwis dan sembari pergi. Karena ketakutan, Darwis mencoba ke kantor polisi, tapi tidak ada satupun polisi di sana. Fayat yang berada di mobil mendapati dua pria tengah mencongkel pintu mobil Fayat. Fayat berkata, mobil ini tidak dijual, tapi malah dirampok cuy. Belum sempat keluar gang, perampok mobil Darwis dan Fayat ditembak dan dieksekusi di tempat cuy. Lekas, Fayat menyewa hotel untuk persembunyian Fayat, Darwis, dan mayat orang tua Jack Wajik yang didandanin cuy. Saat berada di hotel, Darwis mendapatkan telepon dari pacarnya yang bernama Latifa. Latifa ngabarin ke Darwis bahwasanya Latifa akan pulang untuk mengambil paspor dan terbang ke Britania. Selang daripada itu, datanglah pria yang mengetuk pintu kamar hotel Darwis dan Fayat. Dia adalah seorang warga Batikha yang kerjaannya menipu para pria untuk jadi bahan perampokan guna menutupi hutang ke temannya. Dia bernama Abu. Darwis panik, takut kalau Abu adalah salah satu komplotan bersenjata Jack Wajik. Tak lama Fayat muncul dan menyuruh Abu untuk berhenti. Ternyata Abu adalah teman lama Fayat yang dulunya adalah seorang tukang parkir. Singkatnya, Fayat meminta bantuan ke Abu untuk menukarkan mayat orang tua Jack Wajik dengan orang tua Soru. Namun setelah Abu tahu bahwa mereka telah membunuh orang tua Jack Wajik, ia mengurungkan niatnya.
Saat keluar hotel, Abu melihat temannya Lukman. Ya, si Abu ini mempunyai banyak hutang kepada Lukman, coy. Apabila Abu tidak bisa melunasinya pada hari ini, Lukman akan meledakkan si Abu. Seketika Abu yang ketakutan kembali ke kamar hotel Darwis dan Fayat. Abu kemudian menyarankan ke Fayat untuk datang ke seorang mata-mata penyusup handal yang bernama Abu. Dan Abu meminta kepada Darwis untuk tidak berkata apapun tentang Jack Wajik. Ya, apa boleh dikata, Darwis ini keceplosan, membuat kekacauan pembicaraan dan membuat Abu tidak mau membantu. Padahal sebelumnya ia mau membantu karena janji. Namun saat mengusir mereka keluar, di depan pintu terdapat mayat pengawal yang bertugas mengawal orang tua Jack Wajik saat dilepaskan di penjara. Ia telah meninggal dan terselip kartu Jack Wajik, yang artinya ia telah dieliminasi oleh Jack Wajik. Ternyata mayat itu adalah kakak dari Abod. Seketika Abod mau membantu Fayat dan Darwis untuk upahnya. Abod menyusun strategi, menugaskan Fayat untuk memadamkan listrik. Darwis bertugas menjaga di mobil, sedangkan Abod akan menyelinap masuk dan melepaskan para sandera. Sedangkan Abu bertugas menjaga mayat orang tua Jack Wajik, coy. Semua berjalan dengan lancar. Tak disangka ternyata Latifah adalah seorang putri dari Jack Wajik. Ia lekas menolong orang tua Sorup yang disandra. Di sisi lain, Jack Wajik yang hampir terbangun dipukul oleh Abod hingga pingsan. Latifah mengurungkan niatnya menolong dan segera mengambil paspor dan telur. Abod kemudian bergegas. Abod kaget lantaran pintu berangkas sudah terbuka dan ia lekas menolong saat hendak keluar. Abod meminta Darwis untuk menjemput, tapi Darwis malah bengong dan kaget lantaran Latifah pacarnya adalah putri Jack Wajik. Entah mengapa Darwis pergi dengan Latifah. Malahan cuy, di tengah perjalanan ia meminta Latifah keluar karena cekcok, dan Darwis kembali untuk menolong teman-temannya. Abu segera membawa kabur mayat. Di tengah jalan, Abu malah bertemu Lukman yang siap meledakkan Abu dengan bahan peledak. Siang harinya saat Darwis kembali ke hotel dan mengecek, tiba-tiba ia dipukul dan diikat bersama Abu. Singkatnya, Abu bercerita ia akan melunasi hutang dengan mobil dari Darwis. Tetapi mobil itu adalah mobil rongsok. Dan saat hendak meledakan mereka, datanglah Queen Wajik atau Latifah meminta Lukman untuk menghentikan sumbu bom itu. Singkatnya, mereka menyusun rencana untuk membebaskan Sorup dan teman-temannya. Rencana diawali dari datangnya seorang pria untuk melamar Latifah, dan Abu ditugaskan untuk menghantar mayat King Wajik ke gudang. Saat seseorang yang melamar Latifah dihajar, ajudan datang dengan membawa kabar bahwa King Wajik ada di gudang. Jack Wajik kaget lantaran ayahnya King Wajik telah meninggal dan terselip kartu Jack Wajik. Ajudan Jack Wajik mendengar bunyi bip 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 saat ia membuka kap mobil. Ternyata bom cuy. Darwis lekas menolong dan
Meledakan pintu berangkas, sedangkan Latifa mengambil foto ia kecil bersama ayahnya. Gak lama Jack Wajik ini datang menembaki rombongan yang di mobil. Saat hendak keluar, Latifa dihadang dan hendak dibunuh. Namun muncullah Darwi yang menembaki duluan, cuy. Ya, jika kalian suka silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya cuy. GDWB.